Hai, kembali lagi dengan aku. Di episode kali ini, aku mau membahas tentang menerima diri. Jadi kadang seringkali kita itu ngerasa kesal sama diri kita sendiri yang nggak ada progresnya lah gitu kan. Ibaratnya, apa sih yang bisa aku perbuat buat diri aku sendiri gitu. Mau ngapa-ngapain juga nggak bisa. Terus kita berpikir kayak nggak ada kesempatan buat itu. Ketika kesempatan itu ada, kita termasuk bukan orang yang beruntung dalam kesempatan tersebut gitu. Pada saat itu kita berpikir buruk kayak emang ada yang salah dari aku gitu. Kok aku selalu nggak seberuntung mereka ya gitu. Kok aku nggak seberuntung orang-orang itu gitu. Padahal ya aku nggak buruk-buruk amat gitu kan. Dari segi dari segi penampilan mungkin, dari segi wawasan kayaknya nggak, ya masih bisa lah gitu kan. Tapi kenapa nggak seberuntung orang itu gitu. Jadi kita menganggap karena sering mengalami kegagalan dan penolakan, kita berpikir bahwasanya untuk diri kita sendiri itu nggak ada kemajuan apa-apa, nggak ada yang bisa diunggulkan. Awalnya itu cuman pikiran yang negatif semata aja gitu, tapi lama-kelamaan dia kayak relate gitu kan sama kehidupan kita. Jadi kayak, oh iya juga ya, buktinya aku ini nggak berhasil, coba itu gagal, coba ini gagal. Memang gak ada yang bisa diandalkan sih dari aku gitu. Terakhir kita memandang untuk diri kita sendiri tuh buruk gitu. Terus ketika kita keluar berbaur atau bersosial dengan orang, vibes yang kita rasakan kayak minder jadinya kan. Minder kayak yaudahlah, aku nggak pantas nih buat di situ, aku nih nggak cocok nih buat di situ tuh gitu. Nggak lah, aku nggak setara dengan mereka gitu. Rasa-rasa minder itu muncul awalnya kan cuma dari pikiran yang negatif. Lama-lama kita kaitkan dengan realitanya, bener juga gitu kan. Nah jadi kita ngerasa minder, kita ngerasa nggak pantas atau secure mungkin gitu. Untuk ngebahagiain diri sendiri juga belum bisa, gimana mau ngebahagiain orang lain gitu. Masalahnya kadang kalau misalnya buat relationship itu, mereka itu nggak terlalu fokus untuk ngebahagiain dirinya sendiri. Mereka terlalu fokus untuk ngebahagiain orang lain gitu kan. Gimana caranya orang itu bahagia, gimana caranya orang itu betah sama kita gitu. Selalu berjuang buat ngebahagiain orang tersebut. Sewaktu-waktu orang itu pergi, kita kayak kehilangan dunia kita kayak kehilangan kebahagiaan kita gitu. Tanpa kita sadari, sebenarnya itu yang harus diperbaiki itu ya diri kita dulu, baru ngebahagiain orang lain. Jadi sewaktu-waktu orang itu pergi dari kita, ya kita tetap bahagia, karena pada dasarnya kita kan punya fundamental untuk diri kita sendiri supaya kita bahagia. Nah itu, jadi kadang rasa kesel, rasa gelisah itu memang selalu muncul kan. Kayak ya nggak bisa dipungkirin, setiap orang juga ngerasa kayak gitu, setiap orang juga ngalamin itu gitu. Masalahnya nggak semua orang itu berani mengungkapkan apa yang dia rasain terhadap dirinya sendiri. Mungkin kebanyakan orang itu bisa mengungkapkan apa yang dia rasain ketika dia berhadapan dengan orang lain, ketika dia merasakan ada hal yang janggal dari orang lain, terus dia mengungkapkan hal itu kepada temannya. Tetapi jarang orang yang menceritakan tentang dirinya sendiri terhadap orang lain. Aku tuh kok kayak gini, aku tuh kok seperti ini, kok kayak gini, kok gitu. Itu karena apa ya? Yang sering aku dapet tuh
alasannya kayak malu gitu kan. Menceritain dirinya sendiri terhadap orang lain tuh kayak malu, merupakan suatu aib, nanti kebongkar atau segala macam gitu. Padahal kan kalau zaman sekarang itu lebih sering aku lihat, entah itu quotes atau itu kata-kata orang, kayak kesehatan mental itu jauh lebih penting dari apapun itu gitu. Nah, disitulah bahwasannya kita itu perlu mengungkapkan apa yang kita rasain terhadap diri kita sendiri. Jadi jangan malu gitu, jangan ngerasa diri kita itu paling lemah di dunia ini gitu. Jangan beranggapan bahwasannya kita itu selalu bahagia, kita itu selalu strong gitu. Ya mungkin kesalahan di awal ya, karena kita diajarkan untuk selalu tidak nangis, kita diajarkan untuk selalu unggul, kita diajarkan untuk selalu menjadi yang terbaik, tanpa kita diajarin untuk menerima realitas sebagaimana adanya. Jadi karena udah keterbiasaan tersebut, tiba-tiba kita dihadapkan dengan realita, kita jadi kaget gitu kan. Kok gini ya, aku tuh yang terbiasa bla bla segala macam gitu. Karena gini, masih ingat nggak waktu kalian kecil dulu, kita itu sering tuh dibandingkan, ini waktu kecil ya, waktu masih SD gitu kan, dibandingkan ada seseorang yang datang tuh dengan juara gitu, anggaplah dia juara kelas gitu kan, terus cerita, oh si ini juara kelas, lu juara 1 gini. Terus kita yang ngerasa nggak juara, pada saat itu kita nggak ngerasa insecure, kita iya aku memang juara kelas, tapi kalau lomba lari sama aku kok kalah gitu, wah percuma kok juara kelas gitu. Terus iya aku memang juara 1 tapi nggak pinter main bola gitu. Pokoknya kita selalu mengeluarkan pembelaan terhadap diri kita supaya kita tetap terlihat unggul darinya. Itu waktu kita masih SD. Sebenarnya itu bagusnya dengan ada pembelaan dan fakta yang seperti itu, kita ngerasa diri kita itu nggak tertinggal. Ya mungkin dia bisa juara kelas gitu, tapi dia nggak jago main bola, nggak jago lomba lari kayak aku, nggak jago buat mainan seperti aku gitu. Dia cuma juara kelas gitu. Nah, kita bisa membuat pembelaan terhadap kita supaya kita tetap bahagia, supaya kita tetap tenang. Tapi seiring berjalannya waktu, seiring bertambahnya usia, ketika kita melihat pencapaian orang lain, kita nggak punya lagi nih pembelaan seperti itu. Kita kehabisan akal lagi buat mencari cara supaya membuat diri kita itu tetap menerima sebagaimana adanya gitu. Dengan keahlian yang kita punya. Nah, kita itu nggak berpikir ke situ seiring bertambahnya usia. Justru kita kayak, enak kali ya dia gitu. Kapan ya aku bisa kayak gitu tuh gitu. Yang ada lama-lama kita mungkin lihat cermin nih gitu kan. Nggak bisa pula apa yang dibanggain dari aku gitu. Gini-gini aja. Scroll sosial media gitu kan. Atau scroll TikTok, buka tutup WA. Lihat status teman-teman udah pada berhasil sama pencapaiannya. Aku kapan ya gitu. Kayak nggak ada nih yang bisa diandalin dari aku gitu. Ya iyalah dia bisa kayak gitu, dia kan kayak gini lah, sementara aku apa gitu. Kalaupun kita cerita sama orang gitu kan, kadang yang sering terjadi nih, kalaupun kita cerita sama orang itu udah ngasih solusi ataupun ngasih saran lah. Kalau misalnya dia yang lebih dewasa dari kita kan paling bilang ya sabar aja, aku itu bagus dalam bidang hal ini. Jadi jangan insecure lah gitu. Ya dia mungkin bisa di situ, tapi belum tentu dia jago seperti apa yang kau lakukan. Nah, kita pada saat itu kayak, ya itu semua nggak ada artinya sih gitu. Ya aku memang jago di situ, aku memang bisa hal itu. Tapi ya tengok aku sekarang nggak lebih sukses dari dia gitu. Aku sekarang
ya tertinggal dari kawan-kawanku yang udah menduduki posisi lebih enak di mataku gitu. Nah itu gitu, seiring kita tambah dewasa, seiring berjalannya waktu, kita nggak seperti anak kecil yang waktu SD dulu membandingkan dirinya dengan temannya yang satu berprestasi, yang satu lagi punya kelebihan lain. Nah kita itu nggak bisa membuat mental kita kuat dengan fakta-fakta yang kita kuasain, tentang yang ya fakta-fakta yang kalau dibandingkan sama dia tuh kita tuh lebih jago gitu. Nah udah di fase dewasa ini kita nggak bisa kayak gitu gitu. Yang justru yang ditimbulkan itu malah rasa insecure, rasa nggak percaya diri, rasa menganggap diri kita buruk gitu kan. Tapi gini coy, satu hal yang perlu kalian sadarin, dan aku menyadarinya juga, sebenarnya Tuhan itu menciptakan manusia punya tujuan. Nggak semena-mena dia menciptakan manusia sembarangan, pasti ada tujuan lah kenapa kita itu yang dipilih gitu. Ya mungkin ini agak berat lah obrolannya kan, tapi gitu kan. Ketika aku ngerasa diri aku kok gini-gini aja, ketika aku sulit untuk berdamai dengan diri aku sendiri, aku tuh mikirnya kayak gitu. Tuhan itu nyiptain aku bukan cap cip-cup, bukan sembarangan, tapi dia punya alasan lain buat nyiptain satu orang manusia gitu. Pada saat itu aku berpikir, apa ya, kenapa ya Tuhan tuh nyiptain aku gitu. Mikir-mikir, terus aku kaitkan juga dengan waktu aku kecil gitu kan, ya masalah perbandingan tadi gitu. Oh mungkin aku agak sedikit bisa ngobrol nih gitu, atau aku agak sedikit bisa buat nulis. Ya udah deh aku kembangin itu gitu. Ya walaupun kadang-kadang belum nampak hasilnya gitu. Ya sekarang ini juga belum ada nampak hasilnya, tapi ya udahlah buat aja gitu. Siapa tahu jalan rezekinya dari sini, siapa tahu setelah dari sini mencelok ke sini, ke sini. Yang penting lakuin aja lah apa yang aku bisa gitu. And aku menganggap diriku tuh, semisalnya pada saat aku ngerasa down, pada saat aku ngerasa bahwasanya diriku ini nggak memiliki daya tarik atau segala macam, bahwasanya aku terlalu berpikir negatif terhadap diriku sendiri, aku menyadarin kan, kayak aku tuh ini untuk menguatkan diriku. Kadang aku bilang, aku tuh masih terlihat keren-keren aja kok gitu. Aku masih bisa stylish kok. Aku masih bisa lah kalau dibawa nongkrong gitu. Jadi apa yang perlu di-insecurekan terhadapku gitu. Jadi kayak mau dibandingkan sama siapa ya, mungkin dia udah punya pencapaian gitu, tapi dia nggak bisa sekeren aku gitu. Nah aku sih menguatkan untuk ke diri aku sendiri tuh kayak gitu. Kalau misalnya dibilang benar atau salahnya aku nggak tahu, tapi kalau aku praktekin setelah aku ngobrol dengan diri aku sendiri kayak gitu tuh, ada suatu perubahan di dalam mentalku, kayak sesuatu yang kuat, kayak sesuatu yang oke, kalau kayak gitu let's go lah gitu. Nah akhirnya ketemu teman-teman di luar, ya udah jadi enjoy aja gitu kan, ya udah ngobrol-ngobrol segala macam, ketawa-ketawa gitu jadinya gitu. Walaupun kadang sedikit banyaknya itu selalu terlintas kan pikiran-pikiran yang membuat kita supaya kita bernegatif thinking terhadap diri kita sendiri itu selalu ada. Kadang aku tergelincir buat mikir kayak gitu, tapi nggak lama-lama gitu. Ya udah bangkit, kayak stucknya itu ketika ya udah mau gimana lagi gitu. Aku juga udah berusaha, aku juga udah melakukan apa yang aku bisa, ya mungkin belum dikasih aja. Udah coba aja lagi sama menjalin komunikasi lama atau memperbaiki silaturahmi, tidak memutuskan lah gitu. Ya gitu aja sih gitu kan. Lama-lama jadi mulai
bisa bangkit lah terhadap diri kita sendiri gitu. Kalau menurut aku sih, ketika kau ngerasakan hal yang gak enak di dalam dirimu sendiri dan itu membuatmu untuk berpikir negatif, cobalah cari orang yang bisa dipercaya buat ngobrolin tentang diri kita sendiri. Atau kalau emangnya malu, tulis aja gitu apa yang kita pikirin, keresahan-keresahan apa yang kita pikirin di dalam tulisan itu. Percayalah, itu membuat diri kita itu makin plong. Itu membuat diri kita makin lega gitu. Jadi kayak obat ketika kita ngerasa sober. Nah, obatnya itu gitu, ngobrol kayak, atau nulis kayak, atau meluapkan apa yang kita pendam gitu. Masalahnya kalau misalnya ngobrolin tentang diri sendiri itu kesannya kayak tabu. Kesannya kayak cupu banget sih ini orang, kayak lemah banget nih orang, bentar-bentar curhat, bentar-bentar cerita terhadap diri kita sendiri gitu. Makanya aku saranin ngobrolin sama orang yang tepat. Tapi ketika kita ngobrolin sama orang yang tepat, pasti mikirnya kayak gitu kan, aku kayak ngerasa lemah kali ya ngobrolin tentang diri kita sendiri. Kalau menurutku enggak, justru itu adalah hal yang gentleman. Kita bisa mengakui apa yang sekiranya lemah terhadap diri kita. Kita bisa menerima itu gitu. Itu kan sikap yang gentleman sih menurutku gitu. Oke, mungkin itu aja obrolan kali ini, supaya kalian bisa mengambil hikmahnya. Ya kalaupun gak ada hikmahnya, terima kasih udah mampir sampai ke durasi ini. Sekian dari aku. Terima kasih. Boom.